Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri di sini dan ini adalah Teiyun Ki-12, sebuah sound card atau audio interface dua channel termurah yang support Phantom Power dengan kualitas yang boleh juga guys. Aku udah beberapa hari pakai Teiyun Ki-12 ini untuk live TikTok guys dan cukup memuaskan hasilnya. Apalagi kalau mengingat harganya tuh 200 ribuan ya. Dan aku sangat merekomendasikan si sound card ini, terutama buat teman-teman yang pemula dan budgetnya terbatas. Kalian boleh banget cobain Teiyun Ki-12 ini, dan kalau mau beli bisa langsung aja pakai link yang ada di deskripsi ya. Kalau kalian belinya pakai link di bawah, aku dapat sedikit komisi, harga yang kalian bayar tetap sama. Di dalam boxnya simple aja, ada unit, manual book, dan kabel USB Type A to Type B. Ini yang model printer namanya Type B ya. Tapi kalau teman-teman pakai laptop zaman sekarang yang udah Type C, kalian bisa beli aja converter yang model seperti ini. Ini dari Type C ke Type B. Atau mau langsung yang pakai kabel kayak gini juga ada nih. Nanti semua link pembeliannya aku taruh di deskripsi ya biar kalian nggak salah beli. Di sini aku pakai yang panjang 50 cm udah cukup banget untuk routingan jarak dekat. Tapi kalau kalian butuh yang ukuran lain, di situ juga ada opsinya. Silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi sound card ini tuh support Type C. Dan mungkin muncul di pertanyaan kalian seperti biasa, Bang, bisa dipakai di HP atau enggak? Aku belum coba karena aku nggak punya HP yang Type C. Aku pakainya iPhone 13 Pro, HP jadul guys. Nanti mungkin kalau video ini rame dan banyak yang request, kita bakalan cobain juga colokin si Teiyun 12 ini ke HP ya. Karena aku juga harus minjem HP dulu guys. Sekarang mari kita bahas detail dari produknya. Mulai dari sini aja deh. Di sini ada dua input XLR combo ya. Kemudian di sini ada Phantom Power yang mengaktifkan dua channel sekaligus. Terus di yang bagian situ ada gain 10 desibel. Kalau kita pencet dia nambah gainnya gitu ya. Untuk input outputnya dia cukup lengkap juga sih guys. Di sampingnya di sini dia ada main output ya, LR. Terus ada lampu indikator untuk Phantom Power. Ini aku nggak nyalain karena sekarang aku lagi pakai microphone dynamic ya. Di sini juga ada colokan untuk mic condenser. Kemudian di sini ada untuk panning stereo ya, kiri kanan ya. Nih gain untuk level 1, gain level 2. Terus di sini ada tombol untuk rec, mic plus PC. Ini kalau misalnya kita pencet nanti dia akan merecordnya tuh yang mic doang atau sama PC juga gitu guys. Ada indikator picking, terus di sini ada indikator picking juga untuk LR-nya. Ini ada knob main untuk kontrol si output LR-nya, kemudian ada knob juga untuk atur ponus ya. Dan di sini ada tombol ini untuk direct monitoring guys. Di bagian belakangnya nggak ada apa-apaan, cuman ada satu port USB Type B aja udah kayak gitu. Yang mana saat ini aku pakein converter seperti itu ya, biar jadi Type C. Dari segi material sih ya, apa perlu dibahas gitu guys, ya udah pasti plastik lah ya. Dan kalau jatuh remuk ini guys. Nggak ada efek-efek atau pengaturan apapun karena ini kayaknya lebih ke audio interface ya dibanding mixer. Kemudian untuk kualitas audionya dari awal sampai akhir video ini kalian hanya mendengarkan kualitas mikrofon dynamic ini yang aku colokin langsung ke sini. Nggak ada sumber suara yang lain. Ya ini boleh juga guys. Aku juga udah pernah cobain buat karaoke live di TikTok ya. Lumayan enak juga. Kembali lagi untuk harga 200 ribuan guys. Yang penting ya kalian harus tahu cara settingnya. Tapi sound card ini aku setting di Mac juga bisa sinkron guys, alias nggak delay ya. Untuk karaoke itu enak sih. Nah sebenarnya aku juga kepikiran di sini kan dia ada dua input nih ya. Kemudian dia bisa di pen kiri kanan. Artinya dua channel kan. Apakah sound card mungil ini bisa kita pakai untuk live event multicam? Gimana, kayaknya kalian pada tertarik nggak guys kalau kita cobain sound card mungil ini untuk live event multicam? Kalau banyak yang request aku bakalan cobain deh. Walaupun agak malu ya sama klien ya. Tapi janji ya guys, kalau nanti aku udah coba dan hasilnya bagus, kalian mau check outnya pakai link yang ada di deskripsiku ya. Jadi biar akunya juga makin semangat kontennya. Kalau teman-teman support konten kreatornya, aku rasa si konten kreator juga akan support netizen atau penontonnya kok guys. Cara teman-teman support itu ya dengan subscribe, like, comment, share, kemudian beli produk-produk yang emang kalian mau beli, belinya tuh pakai link yang ada di deskripsi begitu. Nah sebaliknya dari sisi konten kreatornya,
kalau udah dapat support banyak dari teman-teman, kita juga ada energi untuk review barang-barang yang seperti ini. Sebenarnya kalau dibilang butuh juga aku pribadi ya nggak butuh sama sekali ya guys. Dan ini aku mengeluarkan uang untuk beli barang yang aku nggak butuhin. Demi apa? Ya demi kalian, supaya kalian tahu hasilnya tanpa harus beli dulu gitu. Sebenarnya kan aku udah ada soundcard Focusrite seperti ini, ya nggak butuh guys yang kayak gini. Cuman ya ini buat kalian lagi-lagi ya. Dan so far sih sampai detik ini soundcard ini masih bagus-bagus aja guys di telingaku. Kembali lagi untuk harga 200 ribuan ya. Aku udah sempat ngebandingin dikit sama Focusrite A2 Third Generation. Bukan perbandingan yang fair, cuman ya pastilah kerasa bedanya. Tapi kalau mengingat harganya yang 200 ribu itu, ini nggak seburuk itu guys. Memang kalau dibandingin ini bagusan yang ini, cuman masih oke gitu loh. Masih oke untuk 200 ribu. Kembali lagi ini untuk pemula yang budgetnya terbatas guys. Begitu loh. Sama mungkin beberapa hal yang perlu aku highlight ya. Ini menurutku bukan kelemahan sih, cuman ya kalian bisa perlu tahu aja gitu. Phantom powernya ini kayaknya kok nggak 48 volt asli guys. Karena pas aku cobain buat microphone yang butuh phantom power sih masih ngangkat. Tapi waktu aku cobain kayak gini-gini, Fetchbox kayak gini. Kalian tahu Fetchbox gak guys? YTTA lah ya. YTTA buat teman-teman yang tahu Fetchbox ini, dia nggak ngangkat guys phantom powernya. Jadi itu aja sih. Tapi buat kebutuhan dynamic atau misalnya teman-teman mau pakai ini buat interface ke ambil outputan dari mixer panggung gitu ya, dimasukin ke sini, harusnya sih aman-aman aja. Aku sih belum coba, cuman secara teori kan sama aja kayak microphone dynamic ya. Jadi harusnya aman-aman aja guys. Dan lagi tuh kalau misalnya teman-teman emang banyak yang request aku nyobain ini buat di event, komen aja. Kalau banyak yang komen, pastinya aku akan bikinin kontennya guys. Ya udah kayaknya segitu aja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka jangan lupa buat klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Matur nuwun.